Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmadi Maulana Kusuma Wahyudi, NIM 7111711086, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil temuan saya terkait dengan kuliah kerja umum. Baik, langsung saja yang kita mulai. Pertama, judul yang saya pilih yaitu adalah penerapan klien senter terapi oleh psikiater di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Hal yang latar belakangi kegiatan ini adalah kesehatan, terutama kesehatan mental, di mana menurut saya kesehatan mental di Indonesia itu tidak begitu diperhatikan oleh masyarakatnya. Terkait dengan kesehatan, tempat yang cocok itu ya pasti rumah sakit. Rumah sakit yang saya pilih adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Lalu bagian yang saya pilih adalah karena terkait dengan kesehatan mental, saya memilihnya bagian kesehatan jiwa atau ilmu kedokteran jiwa. Dari ilmu kedokteran jiwa itu yang menangani pasien-pasien itu adalah psikiater. Dan psikiater ini dari yang saya temukan di lapangan, mereka menerapkan beberapa pendekatannya. Salah satu pendekatan konseling, salah satunya adalah pendekatan client center. Client center terapi itu pendekatan yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Jadi client center ini pendekatan konseling itu menekankan pada kesadaran klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah bagi dirinya. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, dalam hal ini yang menjadi fokus utama permasalahan itu bagaimana penerapan client center terapi oleh psikiater di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, dan apakah sudah sesuai dengan teori Carl Rogers. Waktu dan lokasi pelaksanaannya, tempatnya sudah pasti di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, dan waktu pelaksanaannya itu selama 3 bulan, dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020. Untuk teorinya, client center terapi adalah pendekatan konseling yang mengharuskan klien untuk mengambil peran aktif dalam perawatannya dengan terapis yang tidak aktif. Namun mereka itu terapisnya itu suportif. Selanjutnya, definisi operasionalnya yaitu konseling client center ini difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Kedua, klien sebagai orang yang paling mengetahui dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya. Selanjutnya itu, konseling cancer itu menekankan dunia fenomenal klien dengan empati yang cermat dan usaha untuk memahami klien. Adapun indikator-indikator kriteria itu, pertama, membangun hubungan. Konselor harus menciptakan suasana yang mendukung untuk pemberian bantuan, menumbuhkan keterbukaan klien dalam mengungkapkan permasalahannya, serta menumbuhkan rasa saling percaya. Selanjutnya, penjajakan masalah. Konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas dan lebih mendalam tentang permasalahan yang dialaminya. Selanjutnya adalah keterbukaan pengalaman. Konselor mengarahkan klien untuk membuka dirinya terkait pengalaman konseling yang berhubungan dengan permasalahan dan mengarahkan klien untuk jatuh pada dirinya sendiri bahwa klien mampu untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Selanjutnya adalah memilih dan menentukan sikap. Konselor mengarahkan klien untuk mencari jawaban pada dirinya sendiri yang terkait dengan permasalahan dengan cara mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya secara lebih bebas dan lebih mendalam yang berkenan dengan jawaban yang ada pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh si klien tersebut. Terus yang terakhir adalah bersedia untuk menjadi sebuah proses. Klien itu mencoba untuk membuka diri sebagai pengalaman yang baru untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Konselor merefleksikan perasaan-perasaan konseling yang positif, menyimpulkan kegiatan konseling yang telah berlangsung dan mengakhiri proses konseling. Selanjutnya, metode pengambilan data. Metode pengambilan data yang saya gunakan adalah wawancara tertulis. Saya sebagai penulis
membuat online form yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait proses konseling yang pendekatan client center. Kemudian form tersebut dibagikan kepada responden secara online. Berikut kerangka analisisnya. Topik masalahnya itu yang diangkat adalah penerapan client center therapy oleh psikiater di RSHS, pengumpulan datanya dengan cara wawancara tertulis dengan psikiater, pengolahan datanya dengan cara menyesuaikan hasil wawancara dengan teori. Selanjutnya adalah pembahasan. Dari data yang didapatkan dari 30 orang, saya simpulkan secara keseluruhan bahwa pada indikator pertama yaitu membangun hubungan, konselor itu menunjukkan sikap dan perilaku empatis, suportif, menerima klien, dan non-judgmental. Konselor juga melakukan konseling dalam suasana yang kondusif, hangat, aman, tenang, dan profesional agar klien nyaman ketika menceritakan permasalahan yang dihadapi saat itu. Cara konselor membangun hubungan dengan klien adalah dengan membangun rapport yang baik, membangun kepercayaan antara konselor dan klien, serta mendengarkan secara aktif. Menjelaskan masalah, ketika klien mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, klien mengungkapkannya secara bebas dan mendalam. Lalu konselor menunjukkan sikap positif yang empatis dan menghargai apa yang sudah disampaikan oleh klien dengan harapan klien merasa dihargai. Konselor juga melakukan tindakan-tindakan seperti memberi dorongan, pujian untuk membangun self-esteem para klien dengan harapan klien yakin bahwa dirinya mampu dan memiliki potensi untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Selanjutnya, keterbukaan pengalaman. Konselor tidak menyarankan untuk melakukan suatu perubahan atas permasalahan yang dimiliki oleh klien dan mempersilahkan klien sendiri yang memutuskannya. Konselor hanya memberikan bimbingan, mengarahkan, dan memberikan edukasi yang diperlukan oleh klien untuk berubah. Harapannya di kemudian hari, klien dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan solusi yang lebih matang dan secara mandiri. Selanjutnya adalah memilih dan menentukan sikap. Dengan pemecahan masalah atau solusi yang klien dapatkan sendiri tanpa bantuan dari konselor, klien akan menerapkan solusi tersebut dengan senang hati. Setelah beberapa sesi konseling, klien akan merasakan perubahan ke arah yang lebih baik. Merasa adanya sebuah perbaikan dalam hidupnya setelah melakukan proses konseling, terutama setelah menyelesaikan permasalahan yang sedang dia alami. Lalu selanjutnya adalah bersedia menjadi suatu proses. Klien merasa puas dengan proses bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor, dan pada tahapan terminasi konseling, konselor melakukan kegiatan pada tahap terminasi yaitu review, evaluasi, dan menarikan kesimpulan dari hal-hal yang sudah dicapai selama sesi konseling berlangsung, serta perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh klien. Konselor juga menekankan bahwa klien sudah mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Setelah proses terminasi selesai, hubungan klien terapis berakhir. Kesimpulannya adalah secara umum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bagian Poliklinik Kedokteran Ilmu Kedokteran Jiwa telah menerapkan aplikasi dari teori client center yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Dari 5 dimensi dan 5 indikator yang ditentukan oleh penulis, semuanya telah diterapkan oleh psikiater di Poliklinik Ilmu Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saran untuk institusi penyelenggara yaitu tetap mempertahankan nilai-nilai dasar dari teori tersebut, memberikan pelayanan terbaik untuk pasien, dan tetap menjaga kode etik dokter. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.